Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dikumpulkan di sini bersama-sama di dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca manaqib kayak guru sekumpul, insyaallah sebelumnya mengambil barakat Isra Mi'raj Nabi, kita akan membaca dulu hadis Isra wal Mi'raj. Sedulu sebagaimana gawian ini biasa dilakukan di sekumpul. Apabila bulan Rajab mereka membaca hadis Isra wal Mi'raj dari kitab Sahih Bukhari, maka dari itu kita mengambil barakah daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanil muttasil ila al-imam bi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Qala babu hadil isra wa qaulillahi ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Wa bihi qala haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Layth an Uqail an ibn Shihab haddatsani Abu Salamah ibn Abdurrahman qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma kadzdzabani Quraisyun kuntu fil hijri fajalallahu li baitul maqdis fataqittu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzur ilayhi. Babul Mi'raj. Wa bihi qala haddatsana Hudbah bin Khalid haddatsana Hammam bin Yahya haddatsana Qatadah an Anas bin Malik an Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma anna Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haddatsahum an lailatin usriya bi bainama anna fil hatim wa rubbama qala fil hijr muttaji'an id atani faqat qala sami'tu yaqul mashaqqa baina hadhihi ila hadhihi faqultu lil jarud wa huwa ila janbi ma ya'ni bi qala min tughrati nahrihi ila shi'rati wa sami'tuhu yaqul min qassi ila shi'rati fastakhraja qalbi thumma utitu bi tastin min dhahabin mamlu'atin imanan فوصل قلبي ثم خشي ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارد هو البرك يا أبا حمزة قال أنس نعم يدع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه
عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فتفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالبن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبكها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور ثم أوتيت بناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت عليه الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضعني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضعني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب50 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت ب50 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإن قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم أرض كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناكب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ طريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيد ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فصل الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian.
Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim samadani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekh Tariqatis Samaniyah di negeri Banjar yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu wa ardhah, dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat pemberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh daripada mendapat barakah dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmah kepada mereka 100 tahun lamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah sebahagian manaqib daripada guru kita semua, yaitu Abah Guru Syekhuna Muhammad Zain Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi keberkahan wali itu tidak akan didapat kecuali apabila kita harus ada dua syaratnya. Syarat pertama ialah berbaik sangka kepada wali tersebut. Yang kedua meyakini kalau wali itu bujur-bujur wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita membaca manaqib cuma kada yakin sidin ini pada wali atau suudzon buruk sangka lawan sidin, maka keberkahannya tidak bakal dapat. Begitu juga kita pun harus husnudzon lawan orang sekitar kita, walaupun orangnya ini suka maksiat, walaupun orangnya ini kafir, tapi kita tetap baik sangka. Disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Kayfa Sidin Malajari, kita ini berbaik sangka lawan orang. Jadi jersidin, apabila kita melihat orang tua, dalam hati kita apa? Dalam hati kita, Masya Allah, orang tua itu inya lawas hidup pada aku, terdahulu lahir dari aku, berarti inya sudah lawas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila inya lawas beribadah, berarti banyak pahalanya. Yang kita perlukan pada saat ini ibu-ibu sekalian adalah pahala itu banyak-banyak. Memang masuk surga itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ini jangan maalang-alang, biar aku masuk surga itu di pelatarannya aja. Jangan maalang-alang, tampulo nang memberi ini orangnya pemurah, tampulo nang memberi ini orangnya sugih. Kayak pian toh, bila bos sugih ya kalau bisa aja. Kayak bos sugih itu bisa aja karena pian pulang jadi kesayangan sidin. Jar pian jangan disia-siakan nih, tampolo bosku baik hati, aku kesayangan sidin, langsung aja aku pinta apakah pinta duit atau berhutang duit misalnya. Apalagi ini Allah Ta'ala itu kalau bos itu pula kesugihannya habis saja, karena soalnya manusia juga. Lain Allah Ta'ala kesugihannya itu tidak ada habisnya. Nah, bila kita baik sangka lawan Allah Ta'ala, baik sangka lawan Rasulullah, baik sangka lawan orang di sekitar kita, baik sangka, dapat kita keberkahannya. Bila kita melihat orang tua tadi, kayak baik sangkaan kita lawan sidin, sangkaan kita lawan sidin, sidin banyak sudah pahala, aku ini tadi hidup. Makanya jurang bahari itu jangan pina mendahului orang tua aja. Tetap istilahnya tetaguk uyah berdahulu kah istilahnya aja orang tua tuh. Ya kah istilahnya kita minum banyu uyah berdahulu aja ya Allah.
nang anom-anom nih karicikan jo komentar jangan komentar. Nah itu anggap jadi Imam Ghazali bila melihat orang tua sidin banyak pahala, jangan dipadahil sidin lekas mati atau lawas lagi mati, jangan angka itu. Umur kada berbau, bisa saja umur, bisa saja terdahulu berapa banyak orang nang garing diingu oleh orang nang sehat, sekalinya orang sehat nang terdahulu meninggal. Mungkin pian mencari, kita mencari contohnya ada aja contohnya orangnya maharagu, orangnya sehat, maharagu orang garing ini lawas benar, sekalinya sih nang terdahulu meninggal. Ada nang anum terdahulu pada nang Tuhan meninggal. Nah umurnya jurang kada berbau, kada ada berpermisinya masuk bila habis sudah umurnya, maka datanglah inya. Itu baik sangkaan kita lawan orang tua. Lawan nang muda pang bila melihat orang muda, apa sangkaannya? Sangkaan kepada orang muda. Nah inya nih tadudi hidup pada aku. Berarti bila mengerjakan dosa sedikit pada aku. Bila dosa sedikit, maka hukuman atau ancaman itu tak ringan. Itu baik sangkanya. Bila melihat orang kafir, napa ajar Imam Ghazali di dalam hati? Kalau inya sebelum napas terakhir ajarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak zaman Nabi banyak benar hanya membaca syahadat, 40 perang lawan Nabi langsung meninggal di peperangan itu. Kada sawat sembahyang, kada sawat sujud, kada sawat ruku. Itulah husnudzon, kita berbaik sangka. Banyak lagi tuh di pada sidin bila melihat orang tua, ini sangkaan kita. Bila melihat orang anom, ini sangkaan kita. Bila melihat orang kafir, ini sangkaan kita. Itu salah satunya aja. Nah, dan ini husnudzon juga. Ada kisah Bahari bukan? Ada kisah Bahari kan terkenal lawan perampoknya. Karena Bahari kada ada bangunan di Arab tuh sampai wah ini di Arab tuh kada ada bangunan kecuali yang kayak Mesir lah. Kayak Mesir ada bangunannya, itu Hibak ada bangunannya. Tapi kalau Yaman itu karena satu tumat padang pasir, satu tumat padang pasir, rawan bener situ perampok. Bahari perampok ada Bahari perampok kisahnya nih, ada Bahari perampok. Jadi perampok ini nya kan kayak bewaktu juainya sekalinya lahnya bewaktu inya merampok nih bewaktu. Jadi di waktu istirahat jadinya ayo nah kita istirahat dulu, kita istirahat di rumah sana. Inya buhannya melihat ada rumah di sana, rumah di sana, melihat di sana. Jadi jadinya kita berpura-pura sebagai wali sufi. Nah, jadi berpakaiannya asalnya pakaian perampok. Jadi kita 4 malam di rumah tuh jadinya kada diisi rumah kalau oleh perampoknya kisahnya nih. Jadi 4 berganti baju dulu 4 malam jar, tapi kita apa bahasa kitanya tuh? Apa lain? Menyamar kah? Nah, menyamar. Buahnya tuh menyamar menjadi orang wali, orang sufi. Jadi pakaiannya nah bebulang, kenal, baju salongkoi, macam-macam. Jadi dikatok rumah tadi, assalamualaikum, oh ampunnya, adakah orangnya? Waalaikumsalam ya. Nangaran tuan rumah inilah melihat kedatangan guru-guru besar nih. Kesenangan hati bener. Wah emang bener. Rumahku didatangi wali nih artinya. Padahal lain wali. Padahal Padahal waloh. Padahal bukan wala. Jadi bantian guru-guru napa jadi ke rumah kami. Jadi jerbuhannya tadi bukan perampok yang menyamar tadi. Nah kami ini hendak beristirahat dulu. Kami hendak ke sana, jarak ke sana. Jadi hendak beristirahat dulu di perjalanan karena perjalanan kami masih jauh. Jadi 4 malam dulu di rumah pian. Jarang tuan rumah. Ayo silakan brah. Pokoknya rumah ulun terbuka bagi pian semuaan. Ruang rumah tadinya merasa gembira bener nih didatangi buhan guru. Kayak kita juga himong didatangi guru. Himong bener. Nah macam-macam dimasakinya, kambing disembelih segala macamnya. Wah yang pasti perampoknya yang menyamar jadi buhan guru pada malam itu inya
kanyangan lalu teguring. Lalu jar buhan perampok tadi, pian nih begana lawan siapa? Kayaknya melihat kolonnya buhan kami ini melihat pian soroman aja nih begegawian nih. Jarnya ada laki ulun di dalam tuh, tapi orangnya garing lumpuh. Ulun mendengar kisahnya ada nama madahi lakinya, ada madahi anaknya. Anaknya lumpuh di kamar. Nah, jadi kisahnya nih, pian harus sembayangan kah guru aja. Jar tuan rumahnya ini sudah isya, nyakan malam sudah isya. Padahal perampok tadi pura-pura padahal mana sudah sembahyang orangnya perampok. Jadi pura-pura wudu. Jadi buhan perampok tadi wudu, tuan rumah ini apa? Menanai banyu bekas wuduan buhan perampok nih. Karena tuan rumah ini apa? Husnudzon, sangka baik dengan makhluk Allah Ta'ala. Kada mengira juga tuan rumah ini pada ini perampok, tapi nya sangka baik. Di tanainya saking ananyaan, jadi mulai bahari lah nangaran mambil barakah tuh ada. Nangaran mambil barakah tuh ada. Bila ada nak kada percaya berarti kita menyalahi lawan orang bahari. Di tanainya tadi banyu. Ujar perampok tadi kesan apa banyu tuh jadi di tanai? Pinano nih. Jadi jadi tuan rumah gesan mano memusutakan kebatis laki ulun ya, atau anak ulun. Mudah-mudahan barakat pian orang-orang soleh langsung ampe lumpuh artinya. Majer perampoknya aduh. Biar aja. Jangan dibuka kedok kita pada kita nih perampok. Buring. Besoknya permisi bukan perampoknya tadi melanjutkan misi merampok menyamon ke ujar kita. Ringkas kata tuan rumah tadi mengambil banyu lalu disapuakan ke batis si laki. Ada madahi batis si anak. Nah beberapa hari kemudian perampok nih datang pulang ke rumah itu. 4 malam pulang tahu nih pada tuan rumahnya baik. Jadi menyamar pulang tuan perampoknya. Imbah menyamar takajud perampoknya tadi. Nah membukai lelakian. Jar perampoknya. Maka pian semalam lumpuh. Artinya apa kalau berdiri nih wah ini nih. Jar nang tuan rumahnya najar laki. Ini apa? Barakat buhan pian panghan ya. Dasar Allah hendak mengampihkan penyakitku. Lalu didedangkannya buhan pian. Nah, jadi nang bakas wuduan pian tuh semalam tuh dikasihkan ke batis ulun. Soalnya ampih bujuran. Perampok tadi napa? Langsung menangis takajud-kajud, tersungkur, tersujud. Senang kaitukah aja. Padahal aku ini perampok, tapi ada aja berkahnya. Oleh karena itu jar ulama, jangan Allah Ta'ala menyimpan 3 di dalam 3. Pertama, Allah Ta'ala menyimpan keridhoannya di dalam perbuatan taatnya. Oleh karena itu janganlah kita meremehkan sekalipun perbuatan taat, walaupun hanya kecil. Walaupun hanya misalnya memberi kucing makan, bisa jadi memberi kucing makan disitulah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala menyimpan kemurkaannya di dalam kemaksiatannya. Maka janganlah sekali-kali kita meremehkan kemaksiatan, jauhi semuaan, jangan ada dikerjakan sama sekali. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyimpan sirnya, rahasianya di makhluknya. Jangan sampai kita hinakan makhluk tersebut. Yang memberi berkah siapa? Lain perampoknya. Namanya maafkan lain perampoknya, tapi nama maafkan si Allah Ta'ala. Jadi cuma melewat perampok itu maafkan Allah Ta'ala. Itu syahid maksudulun takisa itulah itu husnudzon. Artinya husnudzon itu pian husnudzon siapa aja pian pokoknya orang nang pian lewati sangka aja orang ini wali, tapi wali mastur. Ngalih bener lah nang kayak ini ya kalau ngalih bener nang nyangka orang ini wali. Nang kayak kita beretaan nih, nah ini berapa orang tak kumpul nih jadi contoh 40 kalau lah 40 tak kumpul, si kong ada wali. 80 tak kumpul berarti berdua wali. Berapa lagi? 120 tak kumpul berarti 3 orang wali. Nah kalau tahu kita nang mana, nang penting jangan mengaku-ngaku pada aku nang wali. Nah itu nang tak salah. Nah bahkan mengaku seorang jadi wali, mengaku nih padahalnya kada wali, cuma ingin aku nih wali, itu tanda suul khatimah. Tanda orang mati suul khatimah, naudzubillah.
neraka salawasan, naudzubillah, kadininya mana neraka ya Allah, mandangarah yakin kita takutan. Nah itu. Dan telah bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alim al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alim al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Rashid al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah bintu Safiyah bintu Muhammad bin Iyang bintu Muhammad Yusuf bin Alim al-Allamah Mufti Muhammad Khalid al-Alim al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Rashid al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datunya yang kelima, yaitu al-Alim al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Ini ajar orang ahli mimpilah bila tak mimpi bulan-bulan nih, kita melihat bulan ya, itu pertanda orang alim. Nah kayak buhan yang bujang-bujang nih misalnya, tak mimpi beragap lawan bulan, berarti pacangan talak lawan orang alim. Ya bila bulan-bulan ini jarak kayak itu kisahnya menangkap bulan, jarak merangkul bulan, beragap lawan bulan, kisahnya hendak talaki orang alim. Nah, kalau sidin ini keluar dari parut cahaya bulan, pacangan anak sidin jadi orang alim. Ini terbukti nih. Pokoknya bila tak mimpi bulan binian lah, tahun lakian tak mimpi bulan kayak apa ya? Bisa dapat bini guru lah. Kalau lu ngerancak mendengar binian tak mimpi bulan, lain datang bulan, lain tak mimpi bulan, lain datang bulan. Lakian jarang pang tak mimpi gara-gara bulan ya. Nah, tahun tolong lah. Di sini kisahnya cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Seperti bini Nabi dari bangsa Yahudi, ada yakala Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai sebelum Islam sidin masih laki sidin, siapa namanya lah, ada ingat orang Yahudi. Sidinnya berkisah. Safiyah ini berkisah lawan laki sidin, abahnya. Ulun tamimpi malam tadi di diragap bulan. Si abahnya nih si lakinya nih langsung menampar. Ikam jangan berpadah lawan aku, pacangan talaki Muhammad. Karena orang Yahudi muar lawan Nabi Muhammad. Nah itu langsung kawabuhannya mentafsirkan mimpi itu pada ini pacangan talaki Nabi Muhammad. Dasar bujurai soalnya Safiyah bintu Huyai balaki lawan Rasulullah SAW. Dan sidin haja nang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu apa? Lakinya aja. Kainya Nabi Harun, kainya keturunan Nabi Yakub. Jadi kai sidin Nabi Harun, Safiyah bintu Huyai. Kalau Rasulullah kai sidin ialah Nabi Ibrahim. Nah, itu jadi pian jaga-jaga aja. Nah, atau yang bujangnya tak mimpi bulan-bulan nih. Nah, bersyukurlah, mudah-mudahan takabul. Mudah-mudahan tafsirnya bujur, aku belaki orang alim. Ini contoh. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Jadi ibu Mama Sidinnya bila mengidam napakah? Mengidam papakin atau mengidam durian, langsung dikabulkan Allah dalam mimpi. Dan terasa memang bujur durian itu di mulut sidin, sehingga waktu sidin bangun kada lagi. Ada sudah tandanya kalau guru sokompol ini pacangan wali. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu an, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya yang bernama Safiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya.
Hal itu terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau digelar dengan Tuan Haji Adu, dan Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Beliau dilahirkan ke dunia di dalam perut ibu dari perut ibunya, yaitu pada sekitar sekitar jam 2 malam Rabu 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya Radhiallahu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti yang pada lazimnya. Serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya Radhiallahu bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya Radhiallahu beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah Radhiallahu itu mau menyusuk kepada ibunya, namun hanya mau menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa Radhiallahu an mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya yang bukan mahram. Jadi Sidin ini hanya menghisap liurnya Tuan Haji Abdurrahman. Bila pian ke Tunggul Irang ada kuburan Sidin kenal Tuan Haji Adu sambatannya. Orang Bakaramat juga tinggal, orang Bakaramat. Pada Tuan Guru Ibad, Guru Badruddin, Tuan Guru Rasyad, Tuan Guru Hasan Kabri, ini pada Tuan Sidin wali Allah Ta'ala. Ada dewani Jepang masuk ke Tunggul Irang karena ada Sidin nih. Memang pada waktu itu Abah Guru kada mau menyusu. Sekalinya Sidin kada mau nyusu bila di tengah orang yang bukan mahram. Ada lelaki yang bukan mahram oleh Mama Sidin, kada hakon Sidin karena kan terbuka melihat yang bukan mahram tadi. Nah, padahal kada apa-apa kan di dalam itu kan memang ada ditutupi gitu, nah artinya ditutupi. Jangan dilihat akan dihiga sih beliuran yang dihiga yang melihat. Nah, cuma Sidin ini sudah menyalahi adat mulai lagi halusnya. Mulai sudah dalam parut Sidin ini jadi wali. Sudah ada tandanya. Nah, kayak Syekh Abdul Qadir Jailani ya kah? Sidin kadahkon menyusu bila di siang Ramadan, kadahkon Sidin menyusu. Tapi bila malam hanya rahakon. Nah kayak puasa juga Sidin. Jadi saking kada maunya Sidin ini kada mau Sidin menyusu di bulan Ramadan siangnya. Jadi orang berpatokan bila Syekh Abdul Qadir halus mau menyusu berarti itu maghrib sudah. Kada perlu lagi melihat terbenam matahari. Nah, ada Sidin ini kada bila di hadapan orang yang bukan mahram kada mau Sidin menyusu. Bila di bersembunyi hanya orang bahagia kalau sudah berberkah kesan keluarganya. Itulah kita ini berusaha supaya kita ini membawa berkah kesan keluarga kita. Ini dan adalah namanya ketika masa kecilnya yaitu Kusyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaannya yang sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Dan adalah radhiyallahu an pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya warna hijau ya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya serta memberi nama oleh keduanya akan radhiyallahu an dengan nama Zainal Abidin yaitu perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Nah imbah nang ini lalu Sidin batagih ngaran Sidin diganti lawan Zaini, Muhammad Zaini. Jadi Sidin lah semamto walaupun ulun ni kada sawat lah mengaji lawan Sidin tapi ulun mendengar rekaman Sidin kan setiap kali minggu itu diputar orang ya Allah di YouTube pun ada. Jadi Sidin sorban ini memang ada, cuma rahasia kayaknya kada pun diungkai Sidin di tengah orang banyak karena pacangan jadi fitnah. Jadi secara tidak langsung itu memberi tanda bahwa Sidin adalah khalifahnya Rasulullah SAW pada zaman Sidin. Sidin juga menyambat bahari tanda orang itu jadi khalifahnya Nabi. Walaupun berulang-ulang nih Sidin berceramah, judulnya
berulang-ulang, kada berganti-ganti, tapi orang tuh mendengar rasa lain. Minggu ini mendengar judulnya sama, minggu kedua mendengar judulnya sama, tapi rasa lain artinya pemahamannya. Karena minggu ketiga judulnya sama, pemahamannya rasa lain. Nah itu berarti orang tuh tanda khalifah ya Rasulullah SAW. Itu sidin yang menyambat tandanya di sini. Karena nangaran dari Allah Ta'ala ini kada habis-habisnya, kada mau dulak. Pian tuh baca Quran, ulangi aja mulai awal sampai habis, ulangi pulang sampai habis. Adalah pernah dulak, kada pernah dulak ya Allah. Kalamun qadiman la yumallu sama'uhu tanazza'an qawlin wa niyatin wa fi'lin wa niyati. Dan adalah radhiyallahu an senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu an dengan berbagai cara, diantaranya dengan siyahah pergi ke hutan-hutan, dan ketika siyah itulah batu-batu dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu an adalah seorang wali Allah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu an tiada memperdulikan akan itu semua karena tidak mau atau terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini guru-guru sidin lah lebih banyak, guru-guru sidin. Adapun guru tabarruk ini lebih dari 200 sidin. Karena guru itu ada 3. Yang pertama Syekhut Ta'lim, yang kedua Syekhut Tarbiyah wal Irsyad, yang ketiga Syekhul Fatah. Syekhut Tabarruk wa Ta'lim artinya guru yang melajari kita ilmu agama. Nah ini jadi sidin boleh lebih dari 1000 boleh gurunya. Kita misalnya berguru lawan guru si fulan, masalah fikih, tauhidnya berguru lawan yang lain, itu Syekhut Ta'lim yang melajari. Yang kedua Syekhut Tariqah wa Tarbiyah, ini guru yang membimbing kita di jalan supaya sampai kepada Allah. Kalau ini jadi sidin seikong aja, ada boleh lebih, jangan tercampur. Yang ketiga ini Syekh Fatah. Syekh Fatah ini yang membukakan hijab dari kita. Yang ketiga ini gurunya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sidin, guru secara rohani sidin atau Syekh Tariqah sidin siapa? Dan guru mula guru pembimbingnya yang pertama secara rohani adalah Al-Alim Al-Allamah Junaid Braw bin Alim Al-Allamah Qadi Muhammad Amin bin Alim Al-Allamah Mufti Al-Hajj Jamaluddin bin Murana Syekh Madrasah Al-Banjari, yang membimbingnya untuk berguru kepada Al-Alim Al-Fadil Al-Hajj Muhammad Gadung bin Alim Al-Fadil Al-Hajj Salman Farisi bin Alim Al-Allamah Qadi Al-Hajj Haji Mahmud bin Asiyah bin Timrana Syekh Rasul Banjari untuk mempelajari hal ehwal tentang Nur Muhammad. Dan adalah Syekh Al-Murabbi Al-Mursyid atau yang membimbingnya secara khusus dalam menjalani tarbiyatus sufiyah, yakni Al-Alim Al-Allamah Ma'syaruni Abdan Bangil, dan Kiai itu bagus ya, Kiai Muhammad Balak Bogor, dan Alim Al-Allamah Syekh Syed Muhammad Amin Al-Qutbi, hingga kemudian Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Amin Qutbi menyerahkannya kepada Maulana Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari secara rohani, hingga Maulana Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari menyerahkannya ke bawah bimbingan Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Habis. Kemudian kita baca karamat sidin lah, kita baca karamat. Dan lagi setengah daripada karamahnya radhiyallahu an, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad bin Wang bahwa salah seorang cucunya telah tertelan jarum pentol, dan sudah dinyatakan bahwa untuk mengeluarkannya harus dengan jalan bedah atau operasi. Akan tetapi berkat karamat dan doa yang dipanjatkan oleh Tuan Syekh Muhammad Zaini, jarum itu pun dapat keluar dan cucu Tuan Guru Haji Muhammad pun selamat. Dan lagi setengah daripada karamatnya nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura, banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk minta didoakan agar turun hujan. Kemudian adalah radhiyallahu an keluar dari rumahnya lalu menggoyang-goyang akan pohon pisang di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian hujan turun dengan lebatnya. Dan adalah karamahnya yang paling besar, yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan gurunya, dan juga istiqamah di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengerjakannya. Bahkan radhiyallahu an tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring dan disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya radhiyallahu an kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia
dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah muridnya yang menjadi ulama al-amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Dan adalah radhiyallahu anhu setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan radhiyallahu anhu itu di rumahnya di Sukumpul pada sekitar jam 4:40 hari Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah di dalam usia 65 tahun. Dan dimakamkan radhiyallahu an itu di komplek Turbatul Mahya Ar-Raubah Sukumpul. Dan adalah radhiyallahu an itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali serta 3 orang istri. Semoga dengan berkat manaqib ini kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW dan para aulia dan orang-orang saleh, karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang laki-laki Badui, sedangkan Rasulullah SAW masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, bilakah hari kiamat? Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam, namun tidak memperdulikannya. Kemudian ia mengulangi pertanyaannya tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Laki-laki tadi berkata, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka bersabda Rasulullah SAW, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Adapun yang disebutkan di dalam manaqib ini adalah sebahagian kecil daripada riwayatnya dan karamatnya. Maka barang siapa hendak mengetahui karamatnya dan riwayatnya perjalanan hidupnya yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya radhiyallahu anhu yang bernama Guru Sukumpul. Ini suatu faedah, barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diberikan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya rohani dari gurunya, karena sebagaimana diriwayatkan madadu syekh fi wirdi, artinya bermula bantuan rohani dari seorang guru itu adalah terletak pada wiridnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bertahlil kah? Tuan rumah? Dua jam aja. Dua jam aja. Hal jam aja. Al-Fatihah ila hadratul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna ya maulana li alaika dzakirin wa li ni'matika syakirin wa ala qadaika balaika wa qadarika minas sabirin minal halali marzuqin wa minal harami ma'samina fil jinani mun'amin wa anin nirani mubadin wa ila wajhika janabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya rabbi nadirina mutamatti'in ruddana Allahumma ilaika maraddan jamila ruddana Allahumma ilaika maraddan jamila ruddana Allahumma ilaika maraddan jamila wa la taj'al al-amala syaitani 'alaina fi sa'iril halati wa la 'inda al-mamati wa la qablahu wa la ba'da kaida wa la sabila wa athibna Allahumma ala qira'atina hadhihi wa li thawaban jazila wa ajran minka 'azima wa taqabbalha minna bi fadlika karamika qabulan hasanan jamilan jalila. Ij'al Allahumma ya maulana thawaba ma qara'nahu ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa sairil anbiya'il mursalin wa likulli minhum ashabahul qarabah wa tabi'in wa tabi'in min al-awliya wal ulama salihin thumma ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin muqarribin fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha muhaddithin wal qur'an mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bisan ila yaumiddin thumma ila arwahi man qara'naha huna bi sababihim wa tilqul wa tulil qur'an
القرآن العظيم من أجل مجاهد من أنت عالم بهم وبأسمائهم مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضاجع مقارب من المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا ومسجد جنتك ومهل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند أجرنا قول لا إله إلا الله. أحنا عليه يا حي ومتنا عليه يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من النبي المرسلين وإلى الملائكة المقربين المقربين وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل والية وله مشارق الأرض ومغاربها برها بحرها أينما كانوا وكان في علمك وحل أرواح يوم يا رب العالمين. اللهم ثم إلى أرواح سادة أهل المعنى والشبيكة والبقيع وأمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقربتنا وجيراننا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا أجمعين خصوصا إلى أرواح مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري والشيخ كشف الأنوار بن هجي إسماعيل والشيخ زينب لغنا البنجري ووصول مفراهيم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمدنا في طريقتهم وأمدنا في طريقتهم وأمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والصحة لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إنا ومنكم تقبل